Malam itu, hujan masih turun dengan deras. Suara gemuruh petir dan kilat yang menyambar menambah ketegangan. Beberapa warga yang masih terjaga merasakan getaran yang semakin kuat dari dalam tanah. Mereka mulai panik dan berusaha membangunkan tetangga mereka yang sudah tertidur. Kegelisahan menyelimuti desa, namun masih banyak yang berharap bahwa hujan akan reda dan semuanya akan kembali normal. Pada saat yang bersamaan di lereng gunung, tanah mulai bergerak perlahan. Suara gemuruh terdengar semakin keras dan beberapa warga yang tinggal dekat dengan lereng gunung mulai merasakan tanah di sekitar rumah mereka bergerak. Mereka berteriak memperingatkan tetangga, namun banyak yang terlalu takut atau bingung untuk bereaksi. Dalam hitungan menit, tanah mulai longsor dengan kecepatan yang mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidayah Islam. Pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah kisah yang penuh misteri dan pelajaran berharga. Kisah ini berasal dari sebuah desa kecil di Indonesia yang bernama Desa Legetang. Desa ini tidak hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga karena kisah tragis yang menyelimutinya. Mari kita mulai perjalanan kita ke Desa Legetang, sebuah desa yang konon katanya telah diazab oleh Allah. Sebelum lanjut, klik like dan subscribe. Komen video ini, mudah-mudahan rezeki Anda dilancarkan, diluaskan, dan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari penghakiman kelak. Amin. Mari kita mulai topiknya. Desa Legetang terletak di lereng Gunung Sindoro, Jawa Tengah. Desa ini dikelilingi oleh pemandangan alam yang luar biasa indah, dengan ladang hijau yang subur dan udara yang sejuk. Masyarakatnya hidup dari pertanian dan dikenal ramah serta saling membantu. Namun di balik keindahan tersebut, tersembunyi sebuah cerita kelam yang menjadi buah bibir masyarakat sekitar. Sebelum tragedi bencana longsor yang menghancurkan desa tersebut, penduduk desa menjalani kehidupan sehari-hari dengan rutinitas yang khas dari masyarakat pedesaan yang berada di daerah pegunungan. Berikut adalah beberapa aktivitas biasa penduduk Desa Legetang sehari-hari sebelum bencana melanda. Mayoritas penduduk Desa Legetang adalah petani. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di ladang dan kebun. Komoditas utama yang ditanam adalah sayuran seperti kentang, kubis, wortel, dan bawang merah. Mereka juga menanam padi di sawah yang berada di dataran yang lebih rendah. Kegiatan bertani ini dimulai sejak pagi hari hingga sore hari, dengan kegiatan mencangkul, menanam, menyiram, dan memanen hasil pertanian. Selain bertani, beberapa penduduk juga memelihara ternak seperti sapi, kambing, ayam, dan bebek. Setiap pagi, mereka akan memberi makan ternak dan membersihkan kandang. Hasil ternak ini selain untuk konsumsi pribadi, juga dijual untuk menambah penghasilan keluarga. Beberapa warga, terutama kaum perempuan, mengisi waktu dengan menenun kain atau membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan alam sekitar. Mereka menghasilkan kain tenun tradisional dan berbagai macam kerajinan yang kemudian dijual di pasar atau kepada wisatawan yang datang berkunjung. Desa Legetang juga memiliki sekolah dasar tempat anak-anak desa menimba ilmu. Para guru yang sebagian besar adalah penduduk lokal mengajar dengan penuh dedikasi. Selain belajar di sekolah, anak-anak juga sering membantu orang tua mereka di ladang atau menjaga adik-adiknya di rumah. Semangat gotong royong sangat kental di Desa Legetang. Setiap ada kegiatan besar seperti membangun rumah, membersihkan saluran air, atau memperbaiki jalan desa, warga akan bahu-membahu bekerja sama. Gotong royong ini juga terlihat saat ada acara pernikahan atau upacara adat, di mana seluruh warga terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan acara. Hari pasar adalah salah satu momen penting dalam rutinitas warga Desa Legetang. Biasanya, pasar diadakan setiap minggu sekali di desa terdekat. Di sana, penduduk menjual hasil pertanian, ternak, dan kerajinan mereka. Mereka juga membeli kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa diproduksi sendiri, seperti pakaian, alat pertanian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Setelah seharian bekerja, penduduk Desa Legetang juga menikmati waktu luang mereka dengan berbagai aktivitas hiburan. Anak-anak bermain di halaman atau sawah,
sementara orang dewasa mungkin berkumpul di warung kopi untuk berbincang-bincang. Di malam hari, keluarga-keluarga sering berkumpul di rumah untuk bercengkerama atau mendengarkan radio. Kebersihan lingkungan menjadi perhatian penting bagi warga desa Legetang. Setiap minggu mereka mengadakan kerja bakti, membersihkan jalan desa, selokan, dan tempat umum lainnya. Bidan desa dan puskesmas keliling juga berperan penting dalam menjaga kesehatan penduduk dengan memberikan penyuluhan dan layanan kesehatan dasar. Selain pendidikan formal, warga juga terlibat dalam pendidikan non-formal seperti kursus keterampilan dan pelatihan pertanian. Pemerintah desa sering bekerja sama dengan lembaga non-profit untuk memberikan pelatihan kepada warga agar mereka bisa meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Warga desa Legetang memiliki berbagai upacara adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Acara seperti selamatan desa, upacara panen, dan ritual lainnya dilakukan dengan penuh khidmat dan melibatkan seluruh warga desa. Tradisi ini tidak hanya sebagai bentuk syukur, tetapi juga untuk mempererat tali persaudaraan antar warga. Pada hari itu, tanggal 17 April 1955, terjadi sebuah bencana besar yang mengguncang desa Legetang. Sebuah longsor dahsyat melanda desa ini, menelan hampir seluruh wilayah desa beserta penghuninya. Longsor tersebut terjadi secara tiba-tiba tanpa peringatan, membuat banyak orang percaya bahwa kejadian ini bukanlah bencana alam biasa, melainkan sebuah azab dari Allah. Sebelum longsor terjadi, beberapa kejadian aneh dilaporkan oleh warga desa. Ada yang melihat bayangan hitam besar di sekitar desa, ada pula yang mendengar suara tangisan di malam hari. Suara itu terdengar seperti rintihan, membuat bulu kuduk merinding. Beberapa orang tua di desa mulai merasa khawatir dan percaya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Salah satu kebiasaan buruk yang mulai mengakar di desa Legetang adalah kesombongan dan ketamakan. Warga desa mulai berlomba-lomba untuk menunjukkan kekayaan dan kekuasaan mereka. Mereka yang memiliki ladang luas dan hasil panen melimpah seringkali meremehkan tetangganya yang kurang beruntung. Kesombongan ini terlihat dari cara mereka berbicara dan bertindak, seolah-olah mereka tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun, termasuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kesombongan, kebiasaan lain yang semakin marak adalah mengabaikan ibadah. Banyak warga desa yang mulai meninggalkan salat, puasa, dan kewajiban agama lainnya. Mereka lebih sibuk mengurus urusan duniawi, seperti bekerja di ladang dan berdagang, tanpa mengingat pentingnya menjalankan ibadah. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu untuk beribadah karena terlalu sibuk mencari nafkah. Keadilan juga mulai luntur di desa Legetang. Mereka yang memiliki kekuasaan atau harta mulai memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Ada laporan tentang pemaksaan, penipuan, dan perlakuan kasar terhadap pekerja atau tetangga yang lebih lemah. Beberapa pemimpin desa menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi, mengabaikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pergaulan bebas dan perilaku maksiat juga mulai merajalela. Banyak warga desa, terutama generasi mudanya, yang terlibat dalam pergaulan yang tidak sehat. Mereka seringkali menghabiskan waktu di luar rumah hingga larut malam, terlibat dalam pesta-pesta dan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Minuman keras dan judi menjadi kebiasaan yang tidak asing lagi bagi mereka. Kemaksiatan sering terjadi di desa ini, biasanya dilakukan setelah panen terjadi. Panen yang melimpah membuat orang-orang biasa melakukan pesta panen sampai larut malam dengan memanggil berbagai biduanita. Pertunjukan tersebut menyediakan minuman keras yang membuat semua orang larut dalam pesta yang sangat meriah. Ujung dari acara tersebut biasanya membuat semua orang telah tak sadar diri atas perilakunya, mengundang berbagai syahwat yang muncul setelah meminum minuman keras. Akibatnya, seks bebas sering terjadi antara orang-orang yang berada di perkampungan tersebut. Dan ada rumor yang mengakabar, desa ini bahkan sering melakukan perbuatan asusila ke sesama jenis, bahkan sampai hubungan sedarah itu sendiri. Perbuatan yang benar-benar sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kemerosotan moral ini, ada beberapa sesepuh desa yang berusaha mengingatkan warga akan bahaya dari perilaku mereka.
Mereka mengajak warga untuk kembali ke jalan yang benar, menjalankan ibadah, dan memperlakukan sesama dengan adil dan hormat. Namun peringatan ini seringkali diabaikan. Banyak yang menganggap nasihat para sesepuh sebagai omong kosong yang tidak perlu didengarkan. Pada malam sebelum bencana longsor terjadi, suasana di desa Legetang sangat mencekam. Angin bertiup kencang dan suara-suara aneh terdengar di seluruh penjuru desa. Langit terlihat lebih gelap dari biasanya dan hewan-hewan peliharaan tampak gelisah. Beberapa warga yang masih terjaga merasakan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah mereka bisa merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Kisah ini dimulai pada suatu hari di musim hujan. Awan gelap menggantung di langit desa Legetang, membawa firasat buruk bagi para penduduk. Hujan mulai turun dengan deras sejak pagi hari dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Suara hujan deras yang menghantam atap rumah dan ladang-ladang menciptakan suasana yang mencekam. Warga desa yang terbiasa dengan musim hujan merasa ada yang berbeda kali ini. Hujan turun dengan intensitas yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Melihat hujan yang tak kunjung reda, seorang sesepuh desa yang dikenal bijaksana, Pak Rahmat, mulai merasa khawatir. Beliau mengingatkan warga untuk waspada dan berdoa memohon perlindungan dari Allah. Namun, banyak yang mengabaikan peringatan tersebut. Mereka menganggap hujan deras ini sebagai hal biasa dan melanjutkan aktivitas sehari-hari tanpa banyak berpikir. Saat hari mulai beranjak sore, hujan semakin deras dan angin mulai bertiup kencang. Air hujan yang terus mengguyur menyebabkan tanah di lereng gunung menjadi jenuh dan rentan terhadap erosi. Beberapa warga mulai merasakan getaran kecil di tanah, namun mengabaikannya. Sungai-sungai kecil di sekitar desa mulai meluap menggenangi jalanan dan halaman rumah. Suasana semakin mencekam ketika malam tiba dan hujan tak juga berhenti. Malam itu, hujan masih turun dengan deras. Suara gemuruh petir dan kilat yang menyambar menambah ketegangan. Beberapa warga yang masih terjaga merasakan getaran yang semakin kuat dari dalam tanah. Mereka mulai panik dan berusaha membangunkan tetangga mereka yang sudah tertidur. Kegelisahan menyelimuti desa, namun masih banyak yang berharap bahwa hujan akan reda dan semuanya akan kembali normal. Pada saat yang bersamaan di lereng gunung, tanah mulai bergerak perlahan. Suara gemuruh terdengar semakin keras dan beberapa warga yang tinggal dekat dengan lereng gunung mulai merasakan tanah di sekitar rumah mereka bergerak. Mereka berteriak memperingatkan tetangga, namun banyak yang terlalu takut atau bingung untuk bereaksi. Dalam hitungan menit, tanah mulai longsor dengan kecepatan yang mengerikan. Tepat saat tengah malam, longsor besar akhirnya terjadi. Tanah dan batu-batu besar meluncur deras dari lereng gunung, menghantam rumah-rumah dan ladang di bawahnya. Warga yang sempat terjaga dan mendengar gemuruh tanah berusaha melarikan diri, namun banyak yang tidak sempat menyelamatkan diri. Rumah-rumah hancur. Suara jeritan terdengar di seluruh penjuru desa, dan dalam sekejap, desa Legetang tenggelam dalam kekacauan dan kehancuran. Ada beberapa cerita yang beredar dari masyarakat bahwa longsor yang terjadi seperti tidak masuk akal. Longsor seolah-olah terbang langsung ke atas rumah-rumah orang di perkampungan tanpa meluncur perlahan dari pegunungan, sehingga orang yang ingin menyelamatkan diri bahkan tidak sempat untuk keluar dari rumah-rumah mereka. Setelah bencana tersebut, banyak orang dari desa-desa sekitar datang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka hanya bisa melihat sisa-sisa kehancuran yang ditinggalkan oleh longsor. Banyak yang menangis dan berdoa untuk arwah warga desa Legetang. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa kesombongan dan ketidakadilan bisa mengundang murka Allah. Bahkan sampai sekarang bukti peristiwa tersebut masih ada, mulai dari puing-puing rumah warga yang masih tertimbun di dalam tanah. Bukti tersebut banyak ditemukan oleh warga ketika berkebun, menunjukkan peristiwa kelam pada masa itu. Kisah desa Legetang adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu ingat kepada Allah dan menjauhi perbuatan yang tidak diridainya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga dan memperkuat iman kita. Untuk mengenang peristiwa tragis tersebut,
Dan sebagai pengingat bagi generasi mendatang, didirikanlah sebuah monumen di Desa Legetang. Monumen ini didirikan di titik yang paling parah terkena dampak longsor. Desain monumen ini sangat simbolis, mencerminkan harapan, pengingat akan tragedi, serta doa untuk para korban. Monumen Desa Legetang dirancang dengan beberapa elemen simbolis yang kuat, di antaranya batu alam besar yang diambil dari sekitar desa menjadi pusat monumen. Batu ini melambangkan kekuatan alam dan sekaligus kerapuhannya, mengingatkan kita akan kejadian longsor yang menghancurkan desa. Di depan batu besar tersebut, terdapat plakat peringatan yang mengukir nama-nama korban yang hilang dalam tragedi tersebut. Ini sebagai penghormatan kepada mereka yang telah pergi. Di sekitar monumen, dibangun taman refleksi dengan jalan setapak yang melingkar. Taman ini ditanami berbagai jenis tanaman lokal dan bunga yang melambangkan kehidupan dan harapan baru. Air mancur kecil ditempatkan di dekat monumen untuk melambangkan kesucian dan pembersihan. Air yang mengalir terus-menerus mengingatkan kita bahwa kehidupan terus berjalan dan kita harus belajar dari masa lalu. Setiap tahun pada tanggal terjadinya longsor, warga Desa Legetang dan desa-desa sekitarnya berkumpul di monumen untuk mengadakan upacara peringatan. Upacara ini diisi dengan doa bersama, pembacaan ayat-ayat suci, dan pengingat akan pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Acara ini juga menjadi momen untuk merenungkan dan memperkuat ikatan sosial di antara warga desa. Monumen ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat peringatan, tetapi juga sebagai pengingat bagi semua orang tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama dan dengan Tuhan. Kesombongan, ketamakan, dan perilaku amoral dapat membawa konsekuensi yang sangat berat. Monumen ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati, adil dan taat dalam menjalankan ajaran agama. Kisah ini mengingatkan kita akan peristiwa yang dialami oleh kaum Sodom, di mana kaum Sodom pada masa itu kerap melakukan berbagai kemaksiatan dan jauh dari agama. Kaum Sodom juga kerap melakukan berbagai pesta dan perilaku menyimpang, mulai dari seks bebas sampai hubungan sesama jenis. Kedua kisah ini melibatkan masyarakat yang telah melupakan ajaran agama dan terjerumus dalam perilaku amoral. Di Desa Legetang, warga dikenal dengan kesombongan, ketamakan, ketidakadilan, dan mengabaikan ibadah. Sementara itu, kaum Sodom terkenal dengan perilaku seksual yang menyimpang, ketidakadilan, dan kejahatan lainnya. Baik di Desa Legetang maupun di Sodom, ada tokoh-tokoh yang mencoba mengingatkan masyarakat tentang perilaku mereka dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Di Legetang, sesepuh desa seperti Pak Rahmat mencoba memberi nasihat, sementara di Sodom, Nabi Lut diutus untuk memperingatkan kaumnya. Namun, peringatan ini diabaikan oleh mayoritas penduduk. Kedua cerita ini berujung pada azab sebagai bentuk hukuman dari Allah. Desa Legetang dilanda longsor yang menghancurkan desa, sementara kaum Sodom dihancurkan oleh hujan, api, dan belerang. Kedua bencana ini diyakini sebagai akibat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh penduduknya. Kedua kisah ini memberikan pelajaran moral yang sangat penting. Pertama, mereka mengingatkan kita akan konsekuensi dari mengabaikan ajaran agama dan moralitas. Kesombongan, ketidakadilan, dan perilaku amoral bisa mengundang murka Allah. Kedua, mereka menekankan pentingnya mendengarkan peringatan dan nasihat dari para pemimpin spiritual dan sesepuh. Ketiga, kisah ini menunjukkan bahwa azab atau hukuman bisa datang dalam berbagai bentuk, baik itu bencana alam atau bencana supranatural. Peristiwa longsor di Desa Legetang meninggalkan bekas yang mendalam di hati semua orang yang menyaksikannya. Banyak yang percaya bahwa bencana ini adalah azab dari Allah sebagai akibat dari perilaku menyimpang warga desa. Kesombongan, ketidakadilan, dan mengabaikan ibadah dianggap sebagai penyebab utama dari bencana ini. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi semua orang untuk selalu ingat kepada Allah dan menjaga perilaku mereka. Peribahasa apa yang ditanam itu yang dipetik, atau sering juga dikatakan sebagai siapa menabur angin akan menuai badai,
merupakan ungkapan yang mengandung makna bahwa tindakan atau perilaku seseorang akan menentukan hasil atau konsekuensi yang akan mereka terima. Ini adalah sebuah pelajaran moral yang mengajarkan bahwa perbuatan baik akan menghasilkan hal yang baik, sementara perbuatan buruk akan menghasilkan hal yang buruk pula. Kisah Desa Legetang adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari tragedi ini dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.